Saya ulang ya, Ida ya. Iya. Ternyata nggak kerekam. Yang kedua, ya. Ida, Iya. kan Indonesia banyak masalah ya. Iya. Apa yang membuat Ida tadi bilang optimis bahwa Indonesia bisa lebih baik? Kita harus optimis karena memang kita harus berubah. Harus menjadi negara yang lebih baik lagi dan lebih maju lagi, tidak tertinggal terus. Dan ya itu sudah menjadi kewajiban Pak, kayak gitu. Makanya saya berharap dengan adanya Pak Anies, apalagi kita anak-anak muda ya kan, yang mungkin selama ini nggak ngerti harus bagaimana dan sangat jauh lah kita sama pemerintah. Nah, ini semoga dengan adanya Pak Anies kita bisa menjadikan Indonesia yang lebih baik dan lebih mudah. Ya, Ida, ada sinyalemen bahwa anak muda itu apatis, tidak peduli pada politik. Menurut Ida, sinyalemen itu benar apa salah? Salah Bapak. Karena sebenarnya kita sebagai anak muda itu sangat peduli dengan politik, dengan pemerintahan kami, dengan keadaan bangsa ini. Itu sebenarnya kami itu sangat peduli. Cuman memang mungkin kita tidak bisa mengungkapkan itu dan kita juga tidak tahu mau mengadukan hal itu ke siapa. Jadi kita kita anak pemuda itu tuh banyak yang diam saja dan ya sudah seperti itu. Tapi sebetulnya peduli ya. Peduli. Sekarang tentang gerakan rakyat. Apa harapan Ida pada gerakan rakyat ini? Harapan saya tentang gerakan rakyat, yang pasti kan saya sangat berharap Pak Anies bisa membantu kami di gerakan rakyat ini. Pokoknya Pak Anies, saya percaya dengan Pak Anies, kami pemuda juga percaya dengan Pak Anies untuk bisa membawa Indonesia yang lebih baik ke depannya. Kayak gitu. Terima kasih Ida. Sama-sama, Ida boleh sebutin nama lengkapnya? Nama saya Farida Nuraini. Asal dari Magelang. Saya dari Kabupaten Magelang, tepatnya desa saya Bandongan. Dulu sekolah dan kuliah di mana? Saya di Fakultas Sastra Budaya, saya dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Terima kasih ya Hidayah. Sama-sama Bapak. Jadi belum apa-apa aja udah ditungguin orang seantero Indonesia nih. Gimana caranya bergabung? And then the first question, langsung aja, bagaimana caranya bergabung? Nanya aja nih. Udah promosi dulu aja dah. Boleh. Ya. Langsung bisa DM, bisa hubungi seluruh platform sosial media Gerakan Rakyat. Kita sudah punya X, IG, TikTok, Facebook, semua ada dan berbagai kanal. Dan saat ini juga beredar grup-grup resmi yang judulnya itu Bangun Gerakan Rakyat. Itu ada 1, 2, 3. Ini per berapa jam sudah penuh. Karena per 1025 penuh grupnya, per 1025 penuh grupnya. Jadi nampaknya antusiasme memang sangat tinggi. Ada nomor telepon yang bisa nggak perlu nomor telepon ya? Ya bisa. Kalau ini juga bisa nanti kita sebutkan juga nanti bisa. Ya, sekarang aja sebutkan. Saya sebutkan sekarang juga ya. 0852 0852 8232 8232 5183. Waduh. 5183 ya. 3 ini yang baru menang di Jakarta kemarin. 0852 8232 5183. Yes. Ya. Itu langsung dengan admin Gerakan Rakyat. Selamat untuk organisasi masyarakat Gerakan Rakyat. Ini ormas gak kaleng-kaleng bos. Acara deklarasi dan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat atau DPP-nya kemarin disaksikan langsung dan juga dapat pengarahan dari Pak Anies Baswedan. Keren dong. Gue juga kemarin hadir sebagai salah satu yang dilantik. Karena alhamdulillah gue diberi kepercayaan sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Badan Humas, Media dan Digital Gerakan Rakyat. Jujur ya, di acara kemarin itu, gue sempat terharu dan menitikkan air mata loh. Iya, karena lo semua tahu kan, dari konten-konten gue, bahwa dari awal itu gue konsisten mendukung perjuangannya Pak Anies Baswedan. Nah, kalau dulu gue melakukan perjuangan itu sendirian, tapi sekarang gue berjuang bersama-sama dengan keluarga baru gue di Gerakan Rakyat. Sebuah keluarga besar yang kemarin resmi dilantik dengan Pak Anies sebagai saksinya. Jadi ya gimana gue nggak terharu? Lo semua juga tahu lah, kalau konten-konten gue selama ini banyak banget yang mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada kepentingan rakyat. Nah, di Gerakan Rakyat juga sama. Karena di Gerakan Rakyat,
kami hadir untuk bersama-sama berjuang mengkritisi pemerintah dan juga untuk memberikan solusi konkret bagi masyarakat. Gerakan Rakyat hadir untuk terus aktif mengawal demokrasi Indonesia dan memastikan bahwa pemerintah dan kebijakan publik tetap berpihak kepada kita, rakyat Indonesia. Jadi kita berjuang dari rakyat, bersama rakyat, dan untuk rakyat. Tapi perjuangan bersama untuk meraih Indonesia yang lebih baik bagi semua rakyatnya itu bukan perjuangan yang singkat, melainkan sebuah perjalanan estafet yang panjang, yang membutuhkan peran serta dari semua komponen bangsa, khususnya kalian, rakyat Indonesia. Karena ayolah kita jujur, bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik aja. Jadi ayo, sini, gabung sama kami. Ayo, kita satukan kekuatan kita, tenaga kita, pemikiran kita. Buat siapa? Ya buat kita semua, buat anak cucu kita, buat Indonesia kita tercinta. Udahlah, udah cukup. Kita kemarin cuma jadi penonton atau sekedar jadi komentator doang. Ini udah saatnya kita semua menjadi pemain yang ikut menentukan mau kemana arah bangsa ini menuju. Kenapa? Karena kita sebagai rakyat, kita berhak untuk ikut serta menentukan arah tujuan bangsa ini. Bukan hanya berhak loh, tapi kita juga memiliki kewajiban untuk mengawal dan memastikan bahwa arah tujuan bangsa ini tetap berada dan tetap menuju ke tujuan awal cita-cita bangsa ini. Sebagaimana sudah disepakati oleh para pendiri bangsa ini dulu. Sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ayo, gue mewakili Gerakan Rakyat, mengundang dan mengajak kalian semua untuk ikut bergabung menjadi keluarga besar Gerakan Rakyat. Dimanapun kalian berada, di seluruh penjuru tanah air, maupun di belahan dunia lain sekalipun. Karena syaratnya untuk bergabung menjadi keluarga besar Gerakan Rakyat hanya satu kok, yaitu warga negara Indonesia. Gimana caranya kalau mau gabung? Udah gue tulis di deskripsi video ini. Jadi, kalian semua gue tunggu ya. Dan kita akan bersama-sama berjuang demi Indonesia yang lebih baik dan berkeadilan bagi semua. Amin. Gerakan Rakyat, gotong royong untuk Indonesia. Gerakan Rakyat, Indonesia menyala. Salam semangat antitesa 24. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali bagaimana Ormas Gerakan Rakyat ya. Dan ini sangat-sangat hebat teman-teman ya. Ormas Gerakan Rakyat yang semakin menyala, yang semakin meluas Indonesia ya. Bahkan kalau kita melihat ya, bagaimana Gerakan Rakyat ini semakin bukan hanya anak orang-orang tua yang bergabung, namun anak-anak muda ya, Gen Z, milenial dan sebagainya itu pun tertarik ya untuk bergabung dalam Ormas Gerakan Rakyat. Dan ini sangat-sangat membuat kita bangga dan punya harapan ya, bahwa sebenarnya apalagi Anies Baswedan yang menjadi inisiator ya, yang mempunyai Gerakan Rakyat ini luar biasa, yang menjadi cikal bakal akan menjadi sebuah partai Anies ke depan teman-teman. Dan Gerakan Rakyat ini ya sama dengan gagasan perubahan Anies ya, untuk politik yang lebih baik ke depan ya. Jangan sampai ada politik-politik yang buruk ke depan ya. Contohnya seperti bagaimana Anies Baswedan yang kemudian sudah diusung, sudah didukung oleh beberapa partai. Kemudian partai tersebut menarik dukungannya teman-teman ya, dengan alasan yang tidak jelas, dan ini kan melukai ya perasaan Anies teman-teman. Dan seolah-olah Anies ini adalah permainan politik ya, seolah-olah dijegal dan sebagainya. Dan inilah yang menjadi latar belakang kenapa Anies harus mempunyai partai sendiri, jangan berharap dengan partai-partai yang lain ya. Dan itulah kenapa Anies Baswedan ya mempunyai Gerakan Rakyat ini teman-teman ya, untuk membuat
pelajaran politik yang baik ke depannya. Apalagi Anies ini tokoh yang terkenal, tokoh yang dikagumi masyarakat saat ini ya. Nama besar Anies itu luar biasa teman-teman ya. Bahkan Anies masuk kancah nasional menjadi capres itu tidak gampang dan tidak mudah ya. Butuh standar-standar yang luar biasa. Dan kalau kita melihat pengalaman Anies dalam dunia politik juga cukup sangat mumpuni ya. Bagaimana beliau menjadi gubernur, menjadi menteri ya. Itu adalah sebuah prestasi, sebuah jabatan yang benar-benar membuat kita percaya pengalaman-pengalaman seperti inilah yang dibutuhkan. Prestasinya di Jakarta ya kan. Ini adalah hal yang sangat hebat. 24% itu kurang lebih 40 jutaan suara rakyat teman-teman ya. Modal 24% itu adalah cukup, bahkan sangat-sangat cukup, jauh melebihi kata cukup ya. Karena pendukung Anies kalau misalnya bergabung ya di gerakan rakyat ini teman-teman, kita yakin gerakan rakyat akan menang di pemilu 2029. Apalagi kalau kita melihat cukup 4 atau 5% atau bahkan lebih teman-teman ya, itu sudah masuk ke Senayan ya. Dan ini sangat-sangat hebat. Saya rasa kita yakin Partai Anies akan masuk ya, para calon-calon DPR-nya nanti akan masuk, calon kepala daerahnya ya. Kita berharap gerakan rakyat akan menjadi partai tahun depan. Bagaimana menurut kalian?